Oke, selamat pagi Pak Yandi ya. Ini sekedar saya untuk mengingatkan kembali yang memori yang mungkin pernah disampaikan oleh Pak Dimas ya terkait masalah materi super driver skill ini. Yang biasa si driver eh, kegiatan di pagi hari sebelum melakukan penyiraman itu dia kan pengecekan metode balok ya, pemeriksaan bodi dan ban, air radiator atau air whisper, lampu-lampu atau kelistrikan, air acu, ya, oli, itu pastikan tidak ada rembesan di bagian mesin atau minyak rem tidak ada rembesan di bagian trondol atau di motor. Untuk kelengkapannya ya seperti kontrak, segitiga, dan kelengkapan jilbab, SIM sama STNK. Mungkin untuk aturan mungkin ini yang terbaru itu jaga jarak aman dengan mengemudi dengan menggunakan MAN. Kalau dulu mungkin menggunakan suatu kecepatan 30 km per jam, jaraknya 10 meter. Kalau sekarang itu dengan menggunakan metode waktu. Metode waktu ini sistemnya dengan secara kita mengucapkan atau berhitung ya. Pada saat mengemudi kita berhitung 1001, 1002, 1003, 1004 ya. Contohnya jadi pada saat kita mengemudi itu kita berhitung saja 1001, 1002, 1003. Ternyata 1003 kita sudah terlalu rapat, berarti kurangi kecepatan. Ya. Tujuannya dengan materi ini apabila kendaraan berhenti secara mendadak di depan kita masih memiliki ruang untuk menghindari. Terus MAR ini adalah melihat, menganalisa reaksi ya. Jadi saat mengemudi metode MAR ini kita praktekkan ya. Kita bisa saja pada saat mau mendahului berarti kita melihat dulu situasi di belakang kita ya, terus situasi di depan kita, baru kita menganalisa kecepatan berapa yang mau ditambah. Terus kalau sudah selesai menganalisa baru kita reaksi mendahului. Pada dasarnya di Indonesia ini kita diwajibkan untuk antri kecuali dalam keadaan urgent ya, itu seperti ambulan atau pemadam kebakaran atau kendaraan di depan kita kecepatannya kurang dari 20 km per jam. Mungkin yang lain masih hafal dengan dimensi-dimensi ini, dimensi kendaraan, pahami dinamika kendaraan, mulai dari panjang kendaraan, lebar, tinggi ya. Ini tujuannya biasanya kalau di daerah-daerah kita ini kan banyak rute-rute yang jalannya cukup kecil ya. Nah ini si driver kenapa diwajibkan untuk memahami kondisi kendaraan? Itu tujuannya supaya kita bisa memperhitungkan apa jalan tersebut bisa didahului atau tidak dengan kendaraan yang dimiliki oleh si driver tersebut. Kalau untuk blind spot, nah blind spot adalah titik kondisi kendaraan sekitar atau kendaraan lain tidak terlihat dari kaca spion ya. Kenapa diwajibkan untuk mengecek 5 sampai 8 detik sekali? Biasanya sih penyakitnya ini pengendara roda 2 yang mendahului dari sebelah kiri. Nah itu penyakitnya. Bahkan pengendara roda 2 ini pada saat kita mendahului kendaraan lain, dia terkadang mengikuti dari kita dari arah belakang. Yang lebih parahnya, dia bukannya mendahului dulu kendaraan kita baru ambil jalurnya, tapi dia lebih dulu mengambil jalur. Nah itu yang biasanya paling bahaya, pas kita manuver ternyata kesenggol seperti itu. Itu terkait traksi atau gangguannya saat mengemudi atau menggunakan telepon genggam. Nah, memang tidak diperbolehkan ya. Karena traksi ini ada 3 tahap ya, ada manual, ada kognitif, ada visual
ya. Kalau manual ini biasanya gangguannya pada saat mengemudi, si driver ngelirik lah, ada wanita cantik biasanya seperti itu manual ya. Kalau visual biasanya si driver ini gangguan visual itu dia melihat peta, itu visual. Kalau gangguan kognitif itu adalah gangguan pikiran. Jadi si driver sebelum berangkat mungkin dia ada suatu permasalahan di rumah, dia tidak simpan masalahnya di rumah, dia berangkat langsung ada pernah ini dia terganggu seperti itu. Atau pada saat si driver sedang bekerja dia mendapatkan kabar dari rumah, kabar yang kurang enak seperti itu. Mungkin sampai di sini saya flashbacknya, untuk depannya nanti saya lanjut kembali.